Selamat pagi kelas I. Selamat pagi, Ibu. Hari ini kita kuliah farmakologi dan toksikologi 1 ya. Pertemuan ke-9, ke-10 dan ke-11 nanti dengan Ibu. Sebelumnya Anda dengan Ibu Nur, nanti setelah dengan Ibu Anda dengan Ibu Megi ya. Baik. Topik yang saya ajarkan untuk pertemuan ke-9, 10 dan 11 itu tentang terapi pada sistem saraf pusat. Obat yang bekerja pada sistem saraf pusat. Kalau Anda belajar dengan Ibu Nur di pertemuan 1 sampai 7, itu obat-obatnya bekerja pada sistem saraf ya. Ya? Sistem saraf otonom, betul. Sistem saraf otonom itu reseptor ataupun target organnya itu bisa ada di mana-mana ya. Anda masih ingat tentang pelajaran di praktikum Anfisman berkaitan dengan kerja sistem saraf otonom. Itu ada pada kontraksi otot polos dan otot jantung kan. Berarti target organ atau reseptornya bisa bekerja di mana saja. Otot polos di mana saja misalnya? Pernapasan, betul. Di mana lagi? Ya? Pencernaan, betul. Apalagi? Selain otot polos tadi otot jantung, berarti bisa di jantung juga, bisa di rahim ya, bisa di ginjal, bisa di mana target organ tersebut, sakit apa yang dialami pasien dan berkaitan dengan sistem saraf otonom, di situ target organnya. Nanti yang Ibu ajarkan kali ini itu berbeda karena target organnya adalah atau reseptor yang bekerja adalah ini sistem saraf pusat, gitu ya. Sistem saraf pusat itu dua saja, otak dan sumsum tulang belakang. Jadi dia tidak bekerja di telinga, tidak bekerja di lambung, tidak bekerja di rahim, tidak bekerja di tempat mana-mana, tetapi hanya di sistem saraf pusat. Itu obat-obat yang akan saya ajarkan ya untuk pertemuan ke-9, 10 dan 11. Ini kemampuan akhir yang diharapkan Anda bisa menguasai obat-obat yang bekerja pada sistem saraf pusat. Di sini ya. Obat apa saja sih Ibu? Golongannya ada berapa yang mempengaruhi kerja sistem saraf pusat. Kemudian nantinya saya akan minta Anda buat skema pikiran, bagan pikiran, mind mapping. Mind mapping itu Anda buat, Anda gambar, Anda tulis sesuatu berdasarkan kemiripan atau perbedaan atau gambaran secara utuh. Jadi setelah saya ajarkan obat-obat yang bekerja pada sistem saraf pusat, dari pertemuan hari ini sampai ke-11, Anda bisa lihat, oh ternyata ada dua golongan obat ini bekerjanya pada neurotransmitter tertentu. Saya buat dia berdekatan, karena mereka bekerjanya sama neurotransmitternya. Yang tiga ini berbeda, tapi kemiripannya ini, dan seterusnya. Jadi Anda bisa kelompokkan sendiri tanpa saya ajarkan atau saya tuntun. Gitu. Saya hanya jelaskan secara umum, Anda bisa selanjutnya mengelompokkan berdasarkan itu tadi ya, kesamaan atau kemiripan, juga perbedaan. Dari mana saya tahu Anda sudah menguasai kemampuan akhir ini? Kalau saya tanya dan Anda bisa menjelaskan mekanisme kerja obatnya seperti apa. Kalau mekanisme kerja obat itu berkaitan dengan efek farmakologi ya. Karena ini mata kuliahnya farmakologi, toksikologi. Kenapa dua? Kenapa bukan farmakologi saja Ibu? Kenapa harus toksikologi juga? Karena nanti setiap obat, Anda tahu masih ingat gambar logo farmasi? Masih ya, cawan dan ada ular. Karena bisa ular dengan kadar atau jumlah tertentu bisa menjadi penolong, jadi obat. Tetapi dengan kadar atau jumlah tertentu juga dia bisa jadi racun. Sama, obat juga demikian. Semua senyawa kimia yang kita gunakan, itu entah itu alami senyawa kimia, atau senyawa kimia yang dibuat, apalagi kalau yang dibuat ya, itu bisa jadi dua. Bisa jadi obat, manfaat, bisa jadi racun, toksik. Kalau kita tidak tahu takar-menakar yang tepat. Misalnya kalau Anda gunakan sesuatu tanaman obat keluarga, misalnya ya bawang merah, atau Anda gunakan kencur, atau pakai daun faloak dan sebagainya. Anda belum belajar fitokimia ya? Sekarang masih farmakognosi. Nanti di fitokimia Anda belajar setiap tanaman tuh punya kandungan-kandungan kimia. Fitokimia, senyawa kimia yang berasal dari bahan alam, dalam hal ini tanaman. Nah, tanaman itu kandungan kimianya bisa memberikan manfaat untuk kita kalau kita punya gangguan tertentu. Tetapi itu juga bisa merugikan kalau Anda menakarnya tidak benar ya, dosisnya tidak sesuai. Itu yang alami, apalagi obat sintetik yang dibuat gitu ya. Senyawa kimia juga obat yang dibuat. Makanya Anda belajar kimia organik sebelum kimia medisinal. Karena obat-obat itu kerjanya dia prinsipnya sama seperti kimia organik. Makanya kita bisa minum ya, bisa makan, bisa telan.
pada kadar tertentu dia bisa menunjukkan gejala toksiknya ini. Jadi Anda juga belajar tentang toksikologi. Kondisi yang seperti apa, kadar obat yang berapa banyak dosisnya yang menyebabkan obat yang bekerja pada sistem saraf pusat itu efeknya malah jadi efek toksik bagi kita. Seperti itu ya. Sehingga waktu Anda melihat atau merawat pasien dengan gangguan atau penyakit yang nanti dia butuh obat yang bekerja pada sistem saraf pusat, itu Anda bisa jelaskan pada dokter, Anda bisa komunikasi dengan dokter kalau dokter berikan yang berlebih dosisnya dan sebagainya ya. Kemudian tadi yang saya bilang Anda bisa buat perbedaannya antara satu golongan dengan golongan yang lain. Saya gunakan 2 referensi ini yang wajib. Kalau Anda punya referensi lain untuk Anda baca silahkan, lebih bagus lagi. Tetapi saya ingatkan harus referensi yang kredibel dan akuntabel ya. Tidak sembarangan asal cari buku atau asal cari sumber dari internet. Tidak boleh blogspot, tidak boleh website-website yang tidak terpercaya atau tidak jelas kredibilitasnya. Saya pakai Katsungnya yang tahun 2012, edisi 12. Kalau Anda punya yang lebih baru silakan. E-book yang ini ya. Di Piro juga saya pakai yang terbaru tahun 2020. Nanti saya akan share kalau masih awal-awal semester ini biasanya saya berikan ke Sipen e-booknya ya. Kalau sudah lebih senior Anda cari sendiri e-book, sudah bisa harusnya ya. Ya. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Subkajiannya apa saja Bu untuk topik minggu ke-9 terapi obat pada sistem saraf pusat. Nanti kalau minggu ini saya belum langsung masuk ke golongan obatnya ya. Karena Anda perlu pengenalan dulu. Meskipun Anda sudah belajar dengan Ibu Nur sistem saraf otonom, sedikit banyak dia muncul lagi. Kalau sistem saraf otonom kan Anda sudah kenal 2, ya, parasimpatik dan simpatik. Sudah juga Ibu jelaskan perkenalkan waktu praktikum anatomi dan fisiologi manusia. Harusnya Anda bersyukur ya, sudah dapat dulu semester 2, semester 3 dijelaskan kembali, Anda sudah punya gambaran dasar bahwa ada yang bekerja flight or flight ya, ada yang rest and digest. Itu prinsipnya ya. Kemudian reseptornya ada muskarinik, ada nikotinik kan gitu. Nanti di sini kita lihat bukan hanya muskarinik dan nikotinik reseptornya, ada yang lain gitu ya. Apa saja subkajiannya? 4 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama itu gangguan pada sistem saraf pusat. Saya jarang menunjukkan kondisi atau manifestasi penyakitnya. Kali ini saya mau tunjukkan dulu supaya Anda tahu obat-obat pada saraf pusat ini nantinya diberikan pada pasien yang seperti apa. Gejala klinis atau manifestasi klinisnya itu bagaimana si pasien itu. Sehingga Anda tahu bagaimana saya harus berkomunikasi atau menjelaskan tentang obat, karena obat yang bekerja pada sistem saraf pusat ini mempengaruhi ya. Dia bisa berbeda efeknya kalau ditinggal atau kalau berlebih dosisnya. Jadi bagaimana kita menjelaskan ke orang itu atau ke keluarga pasien yang membantu merawat pasien. Kemudian yang kedua nanti kalau kita bicara tentang sistem saraf pusat, kalau Anda masih ingat mekanisme atau kontraksi otot rangka. Kontraksi otot rangka ada 8 langkah waktu di praktikuman Fisman ya. Semuanya bekerja atau terkontrol oleh transmisi sinaps. Kiriman listrik, transmisi aliran listrik di sistem saraf pusat. Anda tidak akan memegang pulpen dengan tangan kiri dan mencatat atau memegang gelas dengan tangan kanan dan minum air kalau tidak terpikirkan, ada induksinya, ada rangsangannya, ada perintahnya dulu ya, baru dia bergerak, transmisi listrik itu berjalan. Asetilkolin, masih ingat ya? Semoga masih ingat. Kemudian yang ketiga, kalau kita sudah bicara transmisi sinaps, berarti nanti ada kaitannya dengan eksitabilitas. Eksitabilitas. Aliran listrik, bawaan listrik kepada sistem saraf pusat. Dia seperti anak tangga, jadi logonya saya gunakan yang ini, ladder. Dan yang terakhir itu ada neurotransmitter yang bekerja pada sistem saraf pusat. Kalau yang sistem saraf otonom, neurotransmitternya apa saja? Mungkin Anda sudah tahu beberapa. Nanti kalau pada sistem saraf pusat, beberapa yang sudah belajar sebelumnya tadi terulang lagi di sini. Ada hal-hal yang baru gitu ya. Langsung saja kita ke gangguan pada sistem saraf pusat. Nah, ini saya akan berikan cuplikan video dari trailer satu drama Korea. Judulnya Daily Dose of Sunshine. Mungkin ada yang sudah nonton. Ini kisah senternya itu perawat yang bekerja di bangsal kejiwaan. Ya, tapi saya mau tunjukkan kondisi-kondisi pasiennya. Karena memang sebagian besar orang yang membutuhkan obat yang bekerja pada sistem saraf pusat ini adalah orang dengan gangguan psikiatri, kejiwaan atau mental. Sekarang mental health issue sudah bukan hal tabu ya.
sudah sangat umum dibicarakan. Dari anak-anak balita sampai orang lansia itu bisa saja mengalami gangguan mental, kejiwaan. Dan itu dipengaruhi oleh saraf pusat awalnya, sumbernya gitu ya. Masalahnya ada di sistem saraf pusatnya. Jadi ini Anda pelajari di sini, Anda lihat nanti kondisi klinis pasiennya itu seperti apa. Meskipun tidak semua pasien yang membutuhkan obat pada sistem saraf pusat itu gangguan jiwa gitu ya. Tidak semua orang yang butuh obat pada sistem saraf pusat itu mengalami gangguan kejiwaan. Ada yang nanti karena dia punya golongan analgesik, opioid, anti nyeri, tapi yang bekerja mempengaruhi saraf pusat, morfin, kodein, dan lain-lain. Dia pada kondisi misalnya pasien kanker, kan tidak mengalami gangguan kejiwaan, tapi kerja obatnya sistem saraf pusat. Atau ada juga yang kondisi epilepsi. Epilepsi juga nanti obatnya butuh yang bekerja pada sistem saraf pusat, tapi dia bukan termasuk yang psikiatri. Saya tunjukkan beberapa di sini ya. Ini videonya tidak. Oh ya. 어떠세요? 간호사님도 제가 아픈 사람 같으세요? 야이 미친. 나을 것 같아요. Ya ini kalau pasiennya yang tadi yang cewek itu dia mengalami gangguan bipolar ya. Dan ini ada yang mengalami gangguan delusi si pasien. Tadi yang sebelumnya ada obsesif kompulsif disorder. Ini dokternya, ini perawatnya. Kondisi seperti ini kurang lebih ya. Ini dia gangguan delusi paranoid. Bahkan ini kisahnya si perawat ini juga nanti dia depresi karena pasiennya ada yang bunuh diri. Ini community sharingnya mereka duduk dan saling bercerita, berbagi pengalaman. Dan yang terakhir ini dia gangguan panik. Ya, saya jelaskan dulu manifestasi klinis yang gangguan panik. Ya. Jadi yang gangguan panik ini ceritanya si tokoh ini dia kenapa kok bisa mengalami serangan panik atau gangguan panik, karena dia tidak bisa mengatakan tidak pada orang lain. Semua orang yang minta tolong sama dia akan iakan. Mulai dari pimpinan, teman, atasan, senior, junior, semuanya dia tolong. Sampai dia tidak memperhatikan dirinya gitu ya. Sudah bukan dia lagi, pulang kerja sudah terlalu larut dan sebagainya. Dan itu terjadi di tempat kerja. Sehingga setiap kali dia pergi ke kantor, ke tempat kerja, itu sumbernya dia, memicu dia mengalami serangan panik atau panic disorder tadi. Dia mulai merasa ada luapan air dari kaki, pelan-pelan naik ke lutut, ke pinggang, terus sampai akhirnya dia tenggelam. Dan manifestasinya itu biasa mereka akan hiperventilasi. Napasnya pendek dan sulit bernapas ya. Keringat dingin semua, tidak bisa bersosialisasi, ketakutan. Akhirnya ceritanya kisahnya si tokoh ini dia berhenti kerja. Karena setiap kali dia pergi kerja, mau absen, masuk ke pagar ke ruangannya saja dia sudah membayangkan akan mengalami kiriman pesan yang berpuluh-puluh pesan itu dan minta tolong dia mulai dari pimpinan, teman. Jadi memang ada waktunya Anda mengatakan tidak dan ya gitu ya. Itu kisahnya. Kemudian ada juga yang tadi Anda masih ingat yang delusi, ada naga apinya. Nah, kenapa sih pasien atau tokoh itu mengalami kondisi delusi? Kalau kisahnya yang itu dia gagal tes CPNS di Korea 7 kali. Nah, 7 kali dia ikut terus selalu gagal. Ada yang 2-3 kali lolos. Dia 7 kali, sampai ke 7 kali masih gagal. Jadi dia sudah sampai pada titik malu, cemas, marah, takut gitu ya. Kecewa dengan dirinya sendiri. Dia punya satu tempat kursus, gedung yang biasa dia kunjungi untuk belajar dengan teman-temannya persiapan tes CPNS. Satu waktu dia tidak pergi ke situ, dia mampir ke gedung sebelahnya. Ternyata gedung sebelahnya itu adalah tempat gaming gitu ya, game online lah. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa yang suka atau hobi bermain game pergi ke sana. Dia coba bermain game, ternyata dia menemukan kesenangan. Dia bisa menang di situ. Kalau dalam tanda kutip ya, di CPNS dia tidak bisa mengalahkan tes itu, tapi kalau di game dia bisa mengalahkan. Jadi dia mengalami situasi delusi yang mana dia tidak bisa membedakan ini game-nya dia atau hidupnya dia. Di game itu ada naga, api, ada pengantara, ada pendekarnya. Pokoknya dia membayangkan dia ada di dalam game-nya. Tidak bisa membedakan antara kenyataan dan yang bukan. Itu delusi ya. Ada lagi kalau Anda pernah dengar halusinasi. Beda lagi dengan delusi. Kalau halusinasi itu berkaitan dengan indera.
Jadi kulit, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan mata. Kalau Anda melihat atau mendengar atau mencium bau atau merasa dipegang sesuatu atau ada sesuatu yang Anda rasakan tapi orang lain tidak rasakan, orang lain tidak ada. Tapi saya lihat ada orang duduk di situ main ayunan ya di jendela. Anda teman-teman tidak ada tuh, tidak ada halusinasi. Atau Anda mendengar ada yang berteriak cari-cari Anda, memanggil-manggil Anda untuk ajak bermain misalnya ya. Tapi teman-teman yang duduk bersama dengan Anda kok tidak mendengar apa-apa. Itu bisa jadi halusinasi. Jadi berkaitan dengan panca indera. Beda lagi dengan ilusi. Ada delusi, ada halusinasi, ada ilusi. Kalau ilusi lebih ke pandangan yang berbeda. Jadi penglihatannya yang bermasalah. Bukan karena minus. Bukan ya. Misalnya Anda seperti ini. Di ruangan ini kan ada kipas angin ya. Kipas angin baling gini. Setiap kali Anda melihat kipas itu, kalau Anda mengalami ilusi, bisa saja Anda bayangkan itu helikopter, baling-balingnya helikopter, atau Doraemon yang datang dengan baling-baling terbang mau jemput Anda misalnya ya, atau helikopter yang mau membawa Anda ke tempat terpencil. Jadi Anda setiap kali melihat sesuatu, yang dilihat itu sesuatu yang lain yang mirip dengan itu. Itu juga masuk dalam gangguan psikiatri atau gangguan yang membutuhkan obat pada sistem saraf pusat, tapi bukan delusi. Jadi bisa bedakan ya, ada ilusi, delusi, dan halusinasi. Lalu tadi ada tokoh juga yang pertama sekali, kalau masih ingat, yang wanita, Ibu tulis itu gangguannya bipolar. Dia merasa dia seperti air tuh hilang, tinggal bajunya saja, kosong. Nah, orang bipolar itu ada dua, namanya ada dua kondisi kejiwaan yang dia alami. Kalau dia high, semangat sekali itu manik, fase maniknya, dan waktu dia drop, seperti orang depresi dan mau bunuh diri itu fase depresi. Jadi kalau bipolar itu dua fase ya, manik dan depresi. Manik ketika dia sangat bersemangat untuk belajar, sangat bersemangat untuk bekerja, sangat bersemangat untuk berbelanja. Kalau hobinya berbelanja, dia akan belanja yang segala macam hal yang tidak diperlukan juga dia belanja. Misalnya ya. Kemudian di situ kisahnya si pasien itu dari kecil dia selalu diarahkan oleh mamanya. Mau les, mamanya pilihkan les yang mana. Balet, dia tidak terlalu senang, tapi mamanya pilihkan, dia ikut terus. Sekolah, kampus, pekerjaan, bahkan pasangan hidup dipilihkan ibunya. Jadi dia merasa tidak punya kemauan. Jadi dia masuk dalam kondisi harus taat, tapi dia harus menjadi dirinya sendiri. Jadi bipolar ya. Waktu dia fase manik itu ada saat atau ada kondisi ketika dia pergi ke klub dan dia naksir sama baristanya, dia kejar terus ya. Karena fase manik, semangat berapi-api. Ditunggui dari malam sampai pagi si baristanya. Kirim pesan seperti orang bucin kalau orang zaman sekarang bilang ya. Sangat terobsesi. Lalu akhirnya waktu si ceweknya keluar dan dia tidak nyaman, dia bilang, kamu seperti orang gila. Wah, seketika itu dia drop. Dari manik tadi berubah fase depresi. Dan dia rasa seperti hilang tadi. Itu kalau bipolar ya. Dia bisa terlalu hype, dia bisa terlalu down sampai mau bunuh diri. Ada manifestasi kliniknya yang berbeda. Tadi juga ada seorang wanita muda itu dia delusi paranoid. Delusi tadi saya sudah jelaskan ya, tidak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang tidak nyata. Nah, dia delusi paranoid, ada paranoidnya, ketakutan yang berlebih. Kenapa? Dia baru habis mengalami peristiwa kehilangan. Jadi dia itu hidup dalam keluarga yang sangat susah ceritanya ya, kisah ini. Dia hidup susah, dia harus bekerja, dia makan dengan mie instan, dan mie instannya setengah. Satu hari makan satu kali dan mie-nya setengah karena saking susahnya dia menabung, sulit mendapat pekerjaan. Satu kalinya dia ditelepon oleh pihak kantor begitu yang mau mempekerjakan dia, minta data pribadinya. Dengan polosnya dia berikan karena dia begitu rindu untuk bekerja. Ternyata itu adalah penipuan online dan semua tabungannya di rekening itu diambil, 0 rupiah. Dia langsung drop ya, tidak bisa membedakan kenyataan dan tidak tahu lagi bahwa ini sekarang dia sudah nyata, tidak ada uang. Jadi dia membayangkan uangnya masih ada, tetapi ada orang lain yang mencurinya. Paranoid, ketakutan, kehilangan uang gitu tadi ya. Sampai kisahnya kan itu perawatnya dituduh sebagai pencurinya. Jadi perawatnya juga sampai stres karena setiap kali ketemu dia akan kejar, akan jambak, karena dia menganggap itu mencuri uangnya dia. Itu yang delusi paranoid. Ada juga kisah satu lagi yang belum saya jelaskan, itu yang OCD ya. Mungkin pernah dengar, obsesif compulsive disorder. Gangguan obsesif kompulsif. Itu juga ada dua. Kalau obsesif itu bersifat obsesi. Anda tahu obsesi ya? Saya terobsesi dengan
BTS, wah rasanya pengen jadi istrinya. Saya terobsesi dengan apa? Siapa misalnya ya? Tokoh dunia yang terkenal misalnya ya, Presiden Amerika Biden, atau misalnya Perdana Menteri Inggris, terlalu bijaksana, atau Presiden Jokowi, wah luar biasa orangnya, bijaksana dan tenang. Terobsesi sampai ingin seperti itu atau menjadi begitu. Nah kalau yang itu tadi kisahnya, dia mengalami OCD karena dia terintimidasi dan terlalu didominasi oleh pimpinannya. Semua yang dia kerjakan salah, selalu dimarahi oleh pimpinannya. Dari pribadi sampai di depan umum dimarahi. Jadi dia selalu merasa semua perhatian tertuju pada dia, padahal tidak juga, orang tidak memperhatikan dia. Dia merasa seperti itu karena terlalu tadi sering dimarahi oleh pimpinannya, bahkan di depan umum. Satu kali dia presentasi kerja timnya, gagap, dia gugup ya, jadi gagap ngomongnya, pimpinannya baru angkat mata gitu, wah dia sudah takut duluan ya. Akhirnya dia pergi ke toilet. Dan setelah dia pergi ke toilet, dia merasa ya, saya bisa melarikan diri kalau saya pergi ke toilet gitu. Jadi toilet itu seperti yang menyelamatkan dia kalau pimpinannya mau marah ke toilet. Akhirnya dia muncul obsesi terhadap kamar mandi atau toilet itu. Tidak rasa buang air pun, tidak kepingin buang air kecil, tidak kepingin buang air besar, pergi ke toilet, tidak ingin cuci tangan, dia pergi ke toilet. Karena dia resah, gelisah, ingin ke toilet, sampai di toilet tidak ada mau apa-apa, keluar lagi gitu. Jadi dia terobsesi dengan kamar mandi atau toilet. Pertama minum obat, akhirnya itu jadi kompulsif ya, muncul terus, berulang terus, sampai dia punya semacam di aplikasi mapnya dia di handphone itu, dia sampai kasih titik-titik tanda sendiri, toilet, dari rumahnya sampai perjalanan menuju kantornya. Di mana saja titik-titik toiletnya, toilet mana yang bersih, toilet mana yang kurang, toilet mana yang nyaman, toilet mana yang besar, sampai ditandai seperti itu. Jadi obsesif kompulsif disorder dia terhadap toilet, gitu ya. Dan masih banyak lagi. Itu contoh-contoh kalau yang gangguannya gangguan psikiatri ya. Tapi ada juga ini yang gangguannya epilepsi. Kalau epilepsi nanti saya jelaskan, ada satu video sebenarnya yang saya tampilkan juga di situ. Dia ini epilepsi itu karena terlalu banyak hantaran listriknya, transmisi sinaps yang ini akan saya jelaskan gitu ya. Sehingga nanti ada kondisi epilepsi atau kejang, itu dia kondisi kejang atopik. Kalau pernah lihat epilepsi bukan hanya dia jerking gini ya, tonik-klonik itu. Dia jatuh dan dia seperti ini yang biasanya Anda lihat, lalu mulutnya mulai berbusa, itu kejang tonik-klonik atau grand mal. Ada juga kejang atopik yang tiba-tiba dia jatuh. Dan jatuhnya itu tidak pakai bending ya, tidak pakai berlutut dulu, tidak. Seperti kayu yang kalau mau jatuh begini langsung. Biasanya orang yang kejang atopik itu dipakaikan helm untuk melindungi tengkoraknya, kepala. Nah kalau tiba-tiba jatuh dan terpukul benda yang keras, bisa jadi masalah, meninggalnya bukan karena epilepsi, tapi karena tadinya hantaman atau trauma pada tulang tengkoraknya. Biasanya kadang-kadang anak-anak sih. Kadang-kadang kalau dia duduk bagus ya, duduknya jatuhnya tinggal gini. Tapi kalau dia berdiri, maka dia akan jatuh, tidak pakai berlutut dulu baru jatuh, tidak. Karena dia jatuhnya begini. Atau ke belakang. Kemudian ada juga yang kejang petit mal. Kalau petit mal itu biasanya kejang vokal. Kalau tadi grand mal itu yang tadi gitu-gitu, berbusa, bahkan bisa menggigit lidah dan sebagainya. Kalau petit mal itu karena vokal, sebagian saja, satu atau sebagian kecil otak yang mengalami gangguan transmisi, jadi dia kadang-kadang hanya satu saja yang gerak ya. Kejang mioklonik biasa gini misalnya kan, tidak bisa pegang dengan benar sesuatu. Tapi beda lagi dengan Parkinson ya. Parkinson juga nanti dia butuh obat yang bekerja pada sistem saraf pusat. Muhammad Ali sulit untuk memulai gerakan. Begitu dia sudah mulai gerakan, dia sulit untuk berhenti, jadi tremor terus gitu. Jalannya juga sulit gitu ya. Oke. Transmisi sinaps. Tadi kan saya sudah bilang, semua masalah pada sistem saraf pusat itu pasti berkaitan dengan kiriman listrik dari otak. Transmisi sinaps. Gangguan pada sistem saraf pusat nanti diberikan obat yang bekerja pada sistem saraf pusat yang sekarang kita pelajari. Nah, itu mempengaruhi, obat-obat itu mempengaruhi transmisi sinaps pada sistem saraf pusat. Anda masih ingat ini contohnya ya? Ini ada gambar vesicle yang kotak-kotak kecil, kantong-kantong kecil. Vesicle itu isinya di dalamnya adalah
neurotransmitter. Kalau masih ingat di praktikum anfisma. Di dalam vesikel isinya neurotransmitter. Nanti dia akan dirilis keluar waktu di sini di presinap ke celah sinap. Lalu dia akan berinteraksi dengan reseptor. Reseptornya berada di postsinap. Ada presinap yang di sini. Yang putih ini sinap, celah. Yang ini postsinap. Jadi sebelum, lalu sinap, lalu sesudah sinap, gitu ya. Di postsinap itu ada reseptornya. Ini di dalam vesikel ada neurotransmitter. Ya, kalau perbesar dia seperti ini. Kurang lebih perjalanannya begini. Dari awal, dari sini, neurotransmitter tadi akan dibentuk. Kalau hantaran listrik itu ada, dia akan disintesis. Kemudian setelah disintesis, dia akan disimpan nanti ya, storage, disimpan. Pada waktunya, jika sudah cukup, dan dia akan berlangsung terus gitu ya. Ada rangsangan atau ada pesan, dia akan keluar, dirilis di sini, dirilis keluar. Neurotransmitter. Anda bayangkan asetilkolin yang kali lalu kita belajar untuk kontraksi otot rangka ya. Asetilkolin dirilis di sini, ini presinap tadi ya. Yang ini sinaps, yang ini postsinap karena dia punya reseptor di sini. Nah, kemudian setelah dirilis, neurotransmitter itu nanti akan pergi ke reseptornya, kemana dia akan berinteraksi. Pokoknya prinsipnya si neurotransmitter dan reseptor itu sama seperti lock and key, cocok-cocokan, enzim dan substrat, sama. Sama juga dengan obat dan reseptor, cocok-cocokan, modelnya itu cocok-cocokan. Tidak semua neurotransmitter akan cocok atau berpasangan hanya dengan satu reseptor, tidak. Masing-masing punya reseptornya sendiri-sendiri, sesuai dengan modelnya gitu ya. Nah, kalau dia sudah bekerja dengan atau berinteraksi dengan reseptor, dia akan dilepas kemudian ditarik kembali untuk dihancurkan di sini ya, di metabolisme. Dia mengalami yang namanya reuptake. Uptake diambil kembali, kalau masih ingat. Setelah dia rilis dari presinap, dia pergi ke reseptor. Setelah dia menyelesaikan tugas berikatan dengan reseptor, kalau asetilkolin setelah dia berikatan dengan reseptor kan baru natrium bisa masuk dan terjadi perbedaan polarisasi supaya seterusnya kalsium bisa dirilis dan terjadi kontraksi, begitu ya prinsipnya. Nah ini juga sama, setelah dia berikatan dengan reseptor dia lepas dan dia akan diambil kembali masuk ke presinap tadi. Peristiwa uptake diambil kembali. Setelah diambil kembali dia di metabolisme untuk dihancurkan. Bisa diambil kembalinya masuk ke presinap ini, bisa juga pergi ke ini, glia namanya yang ini. Tapi ini mekanismenya sangat seluler. Ya, Anda kalau paham lebih bagus lagi, Anda bisa jelaskan dengan jelas begitu ya, menggunakan perumpamaan ke si pasiennya atau keluarga pasien. Tapi waktu kita bicara dengan pasien mungkin tidak sampai sedetail ini. Yang penting bagaimana Anda jelaskan supaya dia tahu obatnya ini manfaatnya untuk apa dan dia mau minum. Ada orang gangguan kejiwaan atau psikiatrik, orang epilepsi harus minum rutin obatnya gitu ya. Dia bisa ke glia untuk di metabolisme dan seterusnya. Nah, kalau ada gangguan pada saat rilis neurotransmitter di sini atau pada saat berikatan dengan reseptor atau pada saat ambilan kembali uptake tadi. Harusnya yang diambil kembali dari 1000 itu 500. Tapi orang ini yang diambil kembali itu 800, terlalu banyak yang diambil kembali. Itu juga jadi masalah. Orangnya bisa apa? Tergantung itu neurotransmitternya apa ya. Kalau itu asetilkolin, apa yang terjadi pada orangnya? Manifestasi klinisnya itu apa? Kalau itu GABA, ada neurotransmitter namanya GABA, apa yang terjadi pada orang? Kalau itu serotonin, orangnya jadi bagaimana? Jadi orang-orang yang mengalami gangguan pada sistem saraf pusat, prinsipnya itu ada masalah di transmisi sinapsnya ya. Entah itu rilis neurotransmitternya terlalu sedikit, saya kasih analogi lagi. Misalnya orang normal, kita, Anda dan saya, rilis neurotransmitternya 1000 misalnya ya. Setiap kali waktunya dia keluar, seharusnya asetilkolin itu jumlahnya 1000. Ini contoh ya. Tetapi orang-orang yang mengalami gangguan tadi, entah itu gangguan psikiatri atau gangguan pemusatan perhatian, autisme, gangguan apalagi, epilepsi. Oh saya mau bilang, epilepsi dan kejang itu berbeda ya. Kejang, semua kita bisa punya potensi mengalami kejang. Kalau kita stres, kalau anak-anak demam terlalu tinggi, demam kejang. Tapi epilepsi itu sudah penyakit dan kejangnya berulang. Kalau kejang saja bisa hanya terjadi satu kali dan mungkin satu kali seumur hidup untuk Anda dan saya misalnya. Karena ada kondisi yang memicu. Tetapi epilepsi itu sudah jadi, dia repetitif berulang jadi dia penyakit. Kejang yang merupakan penyakit
ada masalah begitu dan harus diperbaiki, harus diberikan terapi gitu ya. Jadi tadi itu ya, transmisi sinapsnya bisa karena jumlah neurotransmitter yang dirilis terlalu sedikit, orang yang 1000 saya cuma 200 misalnya ya. Atau malah terlalu banyak, orang 1000 punya Anda 2000 berlebihan. Atau ambilan kembalinya terlalu cepat. Orang lain yang normal saya dan Anda misalnya setelah dirilis 2 menit kemudian baru diambil kembali, masuk ke glia atau masuk ke presinap ini. Ke glia atau presinap. Tapi kalau yang dia orang lain umumnya 2 menit, kalau saya yang atau dia yang mengalami gangguan saraf pusat tadi 10 menit, terlalu lama. Nah, terlalu lamanya tadi menyebabkan manifestasi klinisnya berubah. Entah dia jadi obsesif tadi kah, atau dia jadi panic disorder tadi kah, atau dia jadi delusi kah, dan lain-lain. Atau dia rilisnya jumlahnya cukup, reseptornya berikatan juga cukup, ambilan kembalinya waktunya sih pas, tapi terlalu banyak yang diambil kembali misalnya ya. Harusnya diambil kembali 500, tadi dia 800. Atau orang yang umum 300, dia 800. Jadi kurang lebih seperti itu. Masalahnya berkaitan dengan neurotransmitter ya. Ya, tadi saya sudah bilang kalau kita bicara neurotransmitter, kita harus juga akan fokus atau bicara mengenai eksitabilitas sistem saraf pusat. Eksitabilitas itu modelnya seperti ini ya. Dia seperti anak tangga. Dari eksitabilitas terendah kondisinya saat Anda koma sampai eksitabilitas yang tertinggi itu kalau mengalami kejang. Makanya tadi saya bilang, saya dan Anda semua kita bisa mengalami kejang. Kalau memang pada kondisi tertentu. Kejang yang sederhana saja pasti kita sudah pernah alami. Tetapi kejang yang sudah jadi penyakit epilepsi, tunggu dulu gitu ya. Karena ada hal-hal lain berkaitan dengan neurotransmitternya atau transmisi listrik, transmisi sinapsnya. Saya jelaskan, sekarang Anda dan saya pada kondisi yang mana? Kondisi homeostasis. Seimbang. Pernah dengar ya? Seimbang. Tidak berlebih eksitabilitasnya, tidak juga terlalu rendah. Eksitabilitas itu apa sih Ibu? Ya, kondisi aliran listrik, kondisi state atau pengaruh transmisi listrik itu pada Anda, pada sistem saraf pusat kita masing-masing ya. Kalau dia berkurang eksitabilitasnya, ini panahnya ke bawah. Artinya dia dari homeostasis dia akan turun ke bawah. Contohnya, saya jelaskan satu-satu turun tangganya saya jelaskan ya. Sekarang kita ada di sini homeostasis. Anda bisa ikuti kelas I. Ya. Di bawahnya homeostasis atau seimbang ini ada namanya apa? Relaksasi. Bagaimana itu Ibu? Saat kapan saya mengalami relaksasi? Misalnya Anda sudah kuliah dari Senin sampai Jumat, hari Sabtu Anda mau tidur lebih lama, atau Anda mau dengar musik, atau Anda mau nonton drama, atau Anda mau pergi ke salon, Anda rileks, dipijat, tenang, atau Anda meditasi. Kalau mungkin ada lebih ke cewek-cewek, mungkin ya pernah lihat video-video yoga, atau mungkin suster. Kalau saya, karena saya di Katolik, saya ikut komunitas Tritunggal Maha Kudus ya, misalnya. Dan dulu kami karena spiritualitasnya karmel karismatik, yang karmelnya itu kami sering meditasi juga, doa Yesus. Jadi setengah jam kami hanya dalam hati saat tarikan nafas, hembusan nafas, sus. Itu saja. Jadi kita merasa betul-betul merasakan baju yang sedang melekat ke tubuh kita, angin yang berhembus itu ya, bunyi bel kalau memang ada bel, dan jadi meditasi masuk ke state yang lebih tenang. Atau yoga sama juga. Anda rileks. Ini. Itu kondisi eksitabilitas sistem saraf pusatnya di dalam tanda kutip ditekan, diturunkan lebih lambat. Kondisi relaksasi. Kondisi yang lebih dalam lagi, lebih rendah lagi eksitabilitasnya kalau Anda sedang mengantuk, sedasi. Kondisi sedasi itu kondisi yang terjadi saat Anda setengah sadar, setengah tidak sadar. Kalau meditasi tadi meskipun Anda tenang, Anda masih sadar ya. Kalau dipanggil, dibangunkan, Anda masih bisa. Kalau sedasi, kadang-kadang Anda pernah tidak mengantuk yang terlalu ngantuk, Anda tidak bisa diajak bicara.
Saya sering gitu, kadang-kadang saya kalau dulu waktu masih muda pulang kerja masih pelayanan pulangnya masih makan apa terus malam pulangnya kan. Lalu masih ada misalnya ada teman atau keluarga yang menelpon saya cerita gitu ya di telepon. Saya sudah sangat mengantuk. Kadang-kadang saya menyautnya sudah berbeda ya. Dia bertanya apa, saya menjawabnya apa. Itu karena kita sedasi tadi. Atau Anda kalau minum obat ada yang tulisan peringatannya dapat menyebabkan kantuk. Hati-hati dalam melakukan pekerjaan yang memerlukan konsentrasi. Misalnya Anda nyetir. Kan banyak sekali kan buktinya kondisi kecelakaan akibat mengantuk. Jadi sedasi itu setengahnya Anda tidak sadar gitu ya. Kemudian turun lagi di bawahnya sedasi itu kalau Anda dalam state ini, sleep, tidur. Semua pasti pernah tidur kan? Tapi akhirnya Anda bangun lagi kan, makanya pagi ini Anda bisa kuliah dengan saya. Nah, tidur, itu saat ada yang membangunkan Anda bangun tidak? Bangun. Ada kalanya saya dibangunkan 3 kali panggil saya langsung bangun Bu. Ada kalanya orang tua sampai 5 menit Ibu, baru saya bangun. Tapi saya bangun juga. Karena apa? Karena Anda masih bisa, kalau misalnya masih bisa mendengar ya, tidur tuh punya beberapa fase. Ada deep sleep tidur dalam, fase dalam, ada dangkal. Ada REM ya, rapid eye movement. Meskipun mata Anda tertutup kelopaknya, tapi sebenarnya bola mata Anda bergerak dengan cepat. Itu fase tidur. Makanya kalau orang tidur dan menggunakan alarm, kalau Anda pakai alarm, kadang-kadang alarmnya sudah bunyi sampai 20 menit baru Anda bangun. Udah tadi ya bunyinya ya. Saya baru kaget ya. Ya mungkin tadi pas 20 menit itu Anda pas fase dalam. Jadi Anda tidak sadar. Mendengar tapi tidak bisa. Maksudnya seolah-olah tidak mendengar. Waktu di dangkal begitu Anda dengar langsung kaget gitu ya. Ada yang kebetulan pas fase dangkal alarmnya berbunyi, baru bunyi 2-3 detik langsung kaget. Seperti itu. Jadi tidur itu masih bisa disadarkan gitu ya. Atau malah waktu di fase dangkal Anda bisa anak asrama tidur lalu ada teman-teman lagi bicara gosip tentang teman kamar sebelah misalnya. Waktu Anda bangun, tadi kayak saya mimpi atau kalian bercerita-cerita kan tentang teman X yang di sebelah misalnya ya. Karena memang itu ada fase tertentu dalam tidur itu Anda masih bisa dengar, masih bisa merasakan sakit. Coba kalau di mana di kos atau di asrama sedang tidur lalu diambil penggaris kayu lalu dipukul ke betisnya, pasti bangun. Karena sakit toh, merasakan sakit. Atau disiram dengan air 1 ember gini, pasti bangun. Karena masih bisa merasakan dinginnya. Itu tidur ya. Beda dengan ini, fase yang lebih dalam, anestesia atau anestesia. Kondisi anestesia itu beda dengan tidur, dia lebih dalam. Tidak bisa nyeri, tidak bisa sadar, tidak bisa bergerak, dan tidak ingat. Itu 4 kondisi ciri kita ada dalam tahap anestesia. Tidak ingat, tidak sadar, tidak bisa merasakan nyeri, dan tidak bisa menggerakkan tubuh kita. Contoh. Dan ini kalau orang normal tidak pada kondisi ini sih. Jadi kalau kita misalnya akan melakukan pembedahan, lalu kan pisaunya yang mau digariskan ke tubuh kulit Anda ya. Kulit Anda mau dibuka nih, tentunya sakit. Baru kena silet sedikit ujung aja sakit ya. Apalagi kalau pisau bedah membuka perut Anda, kaki Anda yang luka dan sebagainya. Karena itu Anda diberikan dengan sengaja obat yang bekerja pada sistem saraf pusat. Dia masuk obat golongan anestesia. Obat anestesi untuk mencapai kondisi anestesia ini ya. Obatnya obat-obat anestesi. Nah, saya misalnya waktu ibu melahirkan, karena saya indikasi kelahirannya waktu itu tidak bisa melahirkan normal, ada beberapa kondisi yang mengkhawatirkan kalau saya melahirkan secara normal. Jadi indikasinya dokter mengindikasikan ibu nanti melahirkannya secara seksio sesar. Ya sudah baik dok. Jadi saya kan dibedah ya, dibedah untuk dikeluarkan bayinya. Nah waktu itu saya diberikan anestesi, namanya jenisnya anestesi epidural, atau ada juga yang sebut mirip dengan anestesi spinal gitu ya. Jadi di sumsum tulang belakang di panggul bawah itu dibersihkan lalu diinjeksikan cairan anestesinya, obatnya. Jadi yang lumpuh dalam tanda kutip tidak bisa nyeri, tidak bisa gerak, tidak bisa ingat dan tidak bisa sadar tadi hanya bagian panggul ke bawah. Kalau tangan saya masih bisa gerak, tangan saya tahu masih dipasangkan
tensimeter, kemudian saya masih bisa lihat, dokternya masih bicara-bicara sama nurse-nya, saya masih tahu bidannya sedang membuat apa, saya masih lihat, karena bagian panggul ke atas tidak kena pengaruh dari anestesi. Yang tidak nyeri itu bagian panggul ke bawah, sehingga dokter mau lapisan perut itu berlapis-lapis ya, jadi agak dalam sebelum mengeluarkan janinnya itu bayinya. Dibelah lapisan pertama, kedua, ketiga, saya tidak merasakan apa-apa. Bayi sudah dikeluarkan, dijepit tali umbilical cord-nya, tali pusat, ditarik plasenta, saya tidak merasakan jadi apa-apa. Tapi saya tidak bisa menggerakkan kaki saya. Kayak berat sekali. Jadi waktu dokter memindahkan kaki saya rasanya seperti ini, sedang memindahkan apa kaki? Gajah mungkin ya. Saking saya merasanya seperti berat, tebal gitu ya. Atau Anda mungkin yang paling sederhana anestesi lokal waktu cabut gigi. Supaya Anda tuh tidak menangis sampai setengah jam karena giginya dicabut, karena ada saraf, pengaruh saraf di situ, dokternya lumpuhkan dulu tanda kutip ya, dengan anestesi lokal. Jadi Anda diinjeksikan ke sini, Anda merasa seperti rahang, gusi, mulut, bibir Anda tuh tebal, doer. Saya sangat merasa kaku ya, padahal biasa saja sebenarnya. Tapi karena Anda dalam pengaruh anestesi, dia dalam si rahang Anda, bibir Anda tuh tidak bisa merasakan nyeri, tidak bisa merasakan tidak bisa sadar. Kalau dia bisa bicara, dia tidak sadar, tidak bisa ingat dan tidak bisa digerakkan, seperti kaku. Itu juga. Tapi kalau anestesi lokal itu paling ringan, cepat juga hilangnya. Epidural tadi beberapa jam. Saya pernah yang setelah waktu saya cerita di Alvan Fisman ya, setelah sesar kan 1 bulan 3 minggu kemudian saya infeksi peritonitis, radang infeksi pada lapisan pelindung perut, peritoneal. Jadi harus operasi besar, laparotomi, di belah tengah, perutnya kan dibuka begini supaya bisa dibersihkan apa itu yang menyebabkan infeksinya, dibilas dengan antibiotik dan itu pakai anestesi yang umum, namanya general anesthesia, GA. Kalau general anestesi, setelah saya hirup atau diinjeksikan, biasanya dihirup atau diinjeksikan ya. Waktu itu saya dihirup, dokternya bagaimana Bu, sudah siap, kami sudah berdoa. Ibu sudah masih mendengarkan suara saya? Masih. Sebentar lagi saya berikan, waktu dia pasang ini baru ngomong 2 detik, saya sudah tidak ingat lagi. Langsung tertutup. Anda pernah lihat mungkin pembedahan jantung, ya, otak, atau ginjal, transplantasi dan sebagainya di film-film atau drama itu, orang tidak sadar. Matanya tuh tertutup, tidak ingat, tidak nyeri, tidak sadar, tidak bisa bergerak. Jadi selama 4,5 jam saya di meja operasi, saya tidak tahu dokternya buat apa saja ke perut saya. Pokoknya saya tahunya setelah operasi dipindahkan ke observasi 2 jam kemudian baru saya sadar. Dokternya bilang, tadi tuh begini Bu, pusnya, nanahnya, pus dari infeksi di peritoneal saya itu sekian cc. Setelah dikeluarkan kami bilas, kami berikan antibiotik, saya percaya saja. Ada sedikit hal gini kami butuh konsultasi dokter Objin datang lagi Bu. Dari 5 dokter yang ikut ya, 4, 2 bedah, 1 objin, 1 anestesi yang ada bersama saya di meja operasi dan perawat yang lain. Tapi saya tidak tahu, saya percaya saja, baik-baik dong. Saya ikuti saja karena memang kita tidak sadar waktu dalam pengaruh anestesia. Jadi anestesi beda dengan tidur. Tidur Anda dibangunkan masih bisa. Anestesi selama Anda masih ada dalam pengaruh obat itu, Anda mau dipukul pakai kayu pun tidak akan bangun. Kalau dalam pengaruh obat itu ya, disuntik, di bedah saja tidak bangun kok, tidak merasakan nyeri dan tidak ingat. Beda kalau tidur ya. Tidur tadi anak saya misalnya, dia tidur dalam fase dangkal, saya bicara, bisik biasa kan, jadi anak yang cantik, cerdas, rajin beribadah misalnya gitu kan. Nanti kadang-kadang mama nih gitu. Karena bisa dengar, masih ingat. Kalau yang anestesi tidak. Lebih dalam dari itu, yang eksitabilitasnya hampir tidak ada, kondisi koma. Itu juga Anda mungkin lihatnya dari drama saja ya. Orang-orang yang koma seperti apa? Hampir tidak ada aktivitas transmisi sinyal atau listrik di saraf pusat. Jadi sedikit lagi meninggal sudah orang koma. Gitu ya. Lebih dalam lagi dari anestesi. Anestesi dalam pengaruhnya setelah hilang Anda masih sadar. Anestesi masih dibatasi waktu kalau diberikan obatnya. Tapi kalau koma hampir tidak ada eksitabilitas atau hantaran listrik saraf pusat. Dari homeostasis bisa juga naik ke atas. Kalau naik ke atas itu artinya eksitabilitasnya bertambah atau meningkat, gitu ya.
Sekarang kita homeostasis misalnya. Besok Anda ada 3 praktikum, laporan farmakologi belum buat, ada pretest atau posttest ini apa misalnya kimia analisis, laporan kimia organik Pak Alu minta dikumpulkan, Anda harus kuliah dari jam 1 sampai jam setengah 5 misalnya ya. Wih, stres. Ini Anda masuk dalam ini aktivasi. Kondisi state pikiran saraf pusat Anda itu aktivasi. Terlalu aktif, tapi masih normal. Terlalu saking aktifnya, Anda sampai menolak rasa kantuk. Mungkin pernah begitu ya. Sudah sangat tugas belum selesai, jadi saya harus, pokoknya saya ikat kepala, benar-benar saya harus selesaikan tugasnya. Aktif gitu ya. Nah, nanti yang waktu sudah akhir pekan, Anda turun ke homeostasis atau relaksasi tadi. Tidur sampai 12 jam. Teman kos kira Anda pingsan, padahal kecapean. Hibernasi ya. Ya ini, itu aktivasi naik sedikit. Kalau terlalu berlebihan, Anda seperti orang tahu pil narkoba ya. Orang sebutnya ekstasi. Kenapa pil ekstasi? Karena dia eksitasi. Statusnya, state of mind, state of central nervous systemnya itu dalam kondisi eksitasi. Excited. Happy ya. Wah, terlalu semangat sampai olahragawan misalnya ya. Kalau di doping itu kan dia supaya jangan capek-capek. Lomba terus dia tanding, hari ini tanding, 2 hari lagi tanding. Kok tidak stres, tidak capek, tidak semangat terus. Ini dalam kondisi eksitasi. Itu juga eksitabilitasnya makin naik. Makin tinggi. Lagi, kalau sampai ansietas, itu dia sudah mulai kacau. Tadi yang ansietas itu yang cemas berlebih ya. Seperti tadi yang panic disorder atau OCD, obsesif kompulsif tadi. Pokoknya berlebihan. Itu dia sudah, kalau digambarkan itu seperti ini. Sudah mulai terlalu aktif ya. Terlalu aktif. Ansietas, cemas. Tapi naik lagi setelah ansietas, ini yang tadi saya bilang kejang. Kalau kejang, itu lebih ruwet lagi ya. Ini tidak ketemu. Antara listriknya kacau balau, tidak tahu arah yang benar. Sehingga kalau kejang itu terjadi hanya 1 kali, mungkin karena ada capean atau terlalu aktivitas over activate, terlalu berlebihan, terlalu aktif, jadi kejang. Dan kalau epilepsi, hantaran listriknya itu kacau, yang seharusnya lompatnya begini atau kiriman sinyal listriknya seperti ini, jadinya berbeda, gitu ya. Tapi kejang, kalau epilepsi itu ada satu kejang yang dia kejang jenis absence ya, absence epilepsi atau absence seizures. Kalau absence seizures itu kejang petit mal ya. Itu yang tiba-tiba blank gitu. Biasanya pada anak-anak. Jadi lagi menonton gitu tiba-tiba dia atau lagi bermain bola. Kayak video saya contohnya tadi, kiper. Orangnya tendang bola ke arah gawangnya, dia tidak bisa apa-apa karena tiba-tiba dalam sekian detik itu dia blank, hilang gitu ya. Saya punya juga pasien itu waktu di Surabaya dulu. Tapi biasanya pada anak-anak, dan kalau sudah beranjak remaja, dia mulai menghilang atau normal kembali. Ya, itu kejang. Jadi kejang ini dia paling tinggi kondisi epilepsi tadi ya. Yang terakhir, kalau Anda sudah ingat atau sudah disegarkan kembali dengan transmisi sinaps dan eksitabilitas tadi, coba kita lihat apa saja sih neurotransmitter yang terlibat pada sistem saraf pusat. Jadi nanti minggu depan dan minggu depannya lagi kita belajar obat-obat yang bekerja pada sistem saraf pusat, itu kita menyinggung si neurotransmitter ini. Karena mereka akan bekerja mempengaruhi ini. Anda masih ingat neurotransmitter yang Anda sudah kenal dari praktikum Anfisman? Kelas I. Yang kalau kontraksi otot rangka, tadi sudah saya sebutkan ya. Iya, Stefan? Asetilkolin, betul ya. Ada lagi waktu kontraksi otot polos, ada satu neurotransmitter lagi yang disebut. Selain asetilkolin ada? Kan ada uji obat 2 dan neurotransmitter 2 kan? Adrenalin. Ada juga nanti dopamin. Ada juga kalau analgesik opioid, tadi saya bilang obat yang bekerja saraf pusat juga bisa anti nyeri. Tapi anti nyeri yang kerjanya sifatnya narkotika ya.
yang mempengaruhi saraf pusat. Itu ada juga neurotransmitternya di sini. Jadi ada banyak neurotransmitter, ada banyak sebenarnya, tapi hanya beberapa, mungkin sekitar 7 saja yang kita akan bahas berulang di topik obat yang bekerja pada sistem saraf pusat. Ya, ini yang pertama Anda lihat di sini ada asetilkolin, kemudian ini ada dopamin. Dopamin itu reseptornya ada D1, D2. Asetilkolin reseptornya ada muskarinik dan nikotinik. Nanti Anda baca sendiri ya. Kalau sekarang agak kecil, nanti kalau sudah ada videonya atau Anda sudah lihat di buku Katsum, ini saya ambil dari Katsum tabelnya, Anda bisa pelajari sendiri. Reseptornya apa? Kalau asetilkolin tadi sudah, muskarinik, nikotinik. Ada M1, M2, N1, N2. Kemudian anti reseptornya atau antagonisnya apa? Ini mekanisme kerjanya. Nanti lihat sendiri. Ada asetilkolin, kemudian dopamin, kemudian ini ada yang berikutnya GABA ya. GABA itu gamma amino butyric acid. Asam amino butirat, gamma. GABA. GABA itu nanti berkaitan salah satunya dengan epilepsi juga. Jadi kalau Anda belajar tentang obat epilepsi nanti minggu depan, neurotransmitter yang berperan setelah obat itu diminum namanya GABA. Nanti Ibu jelaskan minggu depan ya. Kemudian ada juga sini apa nih? Glutamat ya. Glutamat, lalu ini ada juga serotonin. Mungkin pernah dengar ya? Serotonin. Serotonin itu biasanya berkaitan dengan mood. Kenapa kok makanan tertentu, makan coklat, minum coklat hangat, saya jadi enak moodnya. Minum kopi, jadi mood. Itu mempengaruhi sistem saraf pusat, mempengaruhi neurotransmitter ini juga. Serotonin nama lainnya ini 5-hidroksitriptamin. Biasanya disingkat 5-HT ini ya. Serotonin yang lebih umum mungkin. Tapi kalau Anda kuliah farmasi, saya harap Anda bisa sebut dengan jelas tanpa salah atau keliru 5-hidroksitriptamin. Itu nama lain serotonin. Harus latih, harus baca supaya tidak beribet waktu sebutkan nanti ya. Ini reseptornya apa saja, kemudian yang agonis, ini yang antagonis, mekanisme kerja. 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3 gitu ya. Kemudian berikutnya ada juga reseptor ini reseptor neurotransmitter norepinefrin atau noradrenalin ya. Ada epinefrin, adrenalin, ada norepinefrin, noradrenalin. Reseptornya apa saja, antagonisnya apa saja, mekanisme kerjanya apa saja, nanti Anda catat ya. Minggu depan saya periksa. Karena kalau tidak baca dan tidak catat, ketinggalan. Saya jelaskan Anda sudah di belakang. Terlalu jauh tinggalnya. Kita harus, ini naik pesawat, bukan naik kereta api, bukan naik bus. Jadi harus kejar. Harus aktif. Mahasiswanya harus aktif. Kalau tidak, sulit nanti mengejar ya. Kemudian yang ini ada opioid peptide. Peptida opioid. Ini yang untuk analgesik narkotika atau analgesik opioid yang kerjanya mempengaruhi sistem saraf pusat ya. Reseptornya ada mu, ada kappa dan ada delta. Ini mu, delta dan kappa. Ini antagonisnya naloxon. Sehingga orang kalau keracunan dalam tanda kutip narkoba, injeksi terus sampai high, butuh terus kan ketagihan ya, lagi dan terlalu banyak sampai pada kondisi toksik, nanti dia diberikan naloxon. Karena naloxon ini ternyata antagonisnya. Diinjeksikan naloxon gitu ya. Ini mekanisme kerjanya. Nanti Anda pelajari dan baca. Ya, itu saja untuk topik minggu ke-9 ini. Ada pertanyaan masih? Jelas? Oke, baik. Kalau gitu kita akhiri dan kita berjumpa minggu depan ya. Selamat siang.